Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairul 02 Ternate Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sebelas orang yang menumpangi perahu motor Ebenezer tujuan Mayau Batang 2 yang sempat hilang kontak semalaman akhirnya berhasil berlabuh di Mayau siang tadi malam keadaan selamat. Jabat Gubernur Maluku Utara siang tadi tiba di Ternate setelah melaksanakan ibadah haji, sementara kloter 15 UPG Makassar hari ini menuju Madinah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemencari 5 ba di 88,5 MHz, serta pemencari 5 rotai di 93,6 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Juni 2024. Berita pertama, saudara, 11 orang yang menumpangi perahu motor Ebenezer tujuan Mayau Batang 2 yang sempat hilang kontak semalaman akhirnya berhasil berlabuh di Mayau siang tadi dalam keadaan selamat. Selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini. Longboat tersebut sudah merapat di Mayau dalam keadaan selamat. Sebanyak 11 orang yang menumpangi perahu motor Ebenezer tujuan Mayau Pulau Batang 2 akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Perahu motor bermesin 3 GT yang bertolak dari Tabaol, Kecamatan Ibu, Halmahera Barat menuju Mayau Pulau Batang 2 sebelumnya sempat hilang kontak Selasa kemarin. Padahal setelah bertolak dari Tabaol pagi kemarin, perahu Ebenezer diperkirakan tiba di Mayau pada malam hari. Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman, saat dikonfirmasi RRI mengatakan ke-11 penumpang tersebut akhirnya berhasil berlabuh di Mayau Batang 2 pada Rabu siang dalam keadaan selamat setelah terombang-ambing semalaman di perairan menuju Batang 2. Informasi yang kami peroleh dari tim yang berada di lapangan, khususnya adalah yang ada di Mayau dengan potensi SAR, menginformasikan bahwa pada pukul 13.20 waktu Indonesia Timur, memang longboat tersebut sudah merapat di Mayau dalam keadaan selamat. Menurut Kepala Basarnas, perahu motor ini hilang kontak akibat cuaca buruk. Saat diterpa gelombang dan angin kencang dalam perjalanan ke Mayau itu, para motoris dan penumpang berlindung di rumpun-rumpun sepanjang jalur perairan menuju Mayau. Bahwa pada saat mereka tidak bisa dihubungi, itu posisi longboat tersebut berlindung di daerah rumpun-rumpun yang ada di seputaran rute jalur tersebut. Itu mereka tiba di daerah tersebut, tiba di Batang 2, Mayau Batang 2, karena pada saat kemarin mereka berlayar itu karena cuaca tidak mendukung, mereka berlindung di rumpun-rumpun yang ada. Sebelumnya, informasi hilang kontaknya perahu tersebut diterima Basarnas Selasa malam. Kemudian setelah melakukan cross-check pada paginya, Basarnas mengerahkan unsur SAR melakukan pencarian. Unsur SAR terdiri dari Basarnas, TNI Polri, serta nelayan-nelayan yang melintasi daerah tersebut. Usai pengoperasian itu dan perahu motor beserta penumpangnya dinyatakan selamat, tim SAR selanjutnya menarik segenap unsur SAR kembali ke Pangkalan Ternate. Penjabat Gubernur Maluku Utara siang tadi tiba di Ternate setelah melaksanakan ibadah haji, sementara kloter 15 UPG Makassar hari ini menuju Madinah. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsudin A.Kadir siang tadi pukul 12:15 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat Lion Air tiba di Ternate setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Penjabat Gubernur didampingi istri Darmawati Samsudin serta putrinya bersama PPIHD Maluku Utara saat tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dijemput Karo Kesra Setda Maluku Utara Haji Fadli U. Muhammad, juga Karo Atpin Rahwan Kaswamba serta Kepala OPD Pemda Maluku Utara dan keluarga. Selanjutnya
Madinah menuju ke kediaman PJ Gubernur. Kepada RRI saat di Bandara Sultan Babullah, PJ Gubernur Haji Samsudin Akadir menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Maluku Utara yang telah memberikan doa terbaik bagi para jemaah haji Maluku Utara dan pelayanan yang diberikan terhadap para jemaah haji. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Maluku Utara, keluarga dan warga masyarakat Maluku Utara yang telah memberikan doa terbaik bagi para jemaah haji di sana, yang tentu saja juga pasti diimbangi juga oleh para jemaah haji yang memberikan doa terbaik juga untuk keluarga dan warga masyarakat Maluku Utara. Oleh karena itu, atas semua yang ada ini dilaksanakan, kami berharap berupaya sedapat mungkin untuk mengkoordinasikan terkait dengan pelayanan jemaah haji di Makkah, dan alhamdulillah semua dapat terlaksana dengan baik. Ada memang beberapa fasilitas untuk, karena jemaah haji sekarang ini kan ramah lansia, jadi memang kita berupaya untuk bagaimana memenuhi para lansia itu pun dapat melaksanakan wajib dan rukun haji. Ketika ditanya kondisi kesehatan jemaah haji Maluku Utara, kata Haji Samsudin, awalnya ada 7 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Namun sesuai laporan yang diterima dari petugas haji, 5 jemaah haji sudah sehat dan tersisa 2 jemaah haji Maluku Utara yang masih dirawat. Menghadapi kembali ke tanah air, diharapkan jemaah haji yang masih dirawat dapat segera sembuh dan kembali ke kloternya serta dapat kembali ke tanah air. Dari kemarin itu yang maksimal terbanyak adalah pada saat posisi 7 yang dirawat di rumah sakit, kemudian 35 dan keluar 2 lagi, kemudian keluar 1, dan saat ini tinggal 2 orang. Mudah-mudahan itu bisa cepat sembuh dan bisa semua bisa kembali. Sementara itu, Ketua Kloter 15 UPG Makassar Jamaluddin Sehat melalui saluran telepon seluler langsung dari Mekah menjelaskan, hari ini para jemaah haji Kloter 15 meninggalkan Mekah menuju ke Madinah dengan menggunakan 11 buah bis dan diperkirakan tiba di Madinah pukul 14.00 waktu Arab Saudi. Jam 9 berangkat, insya Allah rencana jadwal tiba jam 2, bis 11, langsung ke Madinah. Alhamdulillah, semua sehat, berkat doa semua teman-teman. Untuk Kloter 11 dan 13 UPG Makassar, sesuai informasi dari Ketua Kloter, para jemaah haji telah melaksanakan umroh sunnah sekaligus mengambil miqat di Jirana. Nanang Adrani melaporkan. Tim Bidang Pemulihan berikan pendampingan kepada anak-anak pengungsi korban erupsi Gunung Ibu dengan berbagai kegiatan. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan langsung dari Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Novianti? Ya, baik. Langsung dari Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, di mana tim Bidang Pemulihan Erupsi Gunung Api Ibu yang di dalamnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat, tim relawan gabungan Gekraf dan PMI siang tadi melakukan sejumlah kegiatan kepada anak-anak korban pengungsi erupsi Gunung Api Ibu di kamp pengungsian Gereja Immanuel, Desa Togute, Sungi, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Di mana pendengar, kegiatan ini sudah 2 kali dilakukan, diantaranya bermain sekaligus game bersama, daur ulang plastik, gelas air mineral, karung dan sampah plastik kepada anak-anak korban pengungsi untuk dijadikan produk aircraft yang bernilai ekonomis. Di mana dari daur ulang ini rencananya akan ditampilkan pada saat kegiatan Festival Teluk Jailolo yang informasinya pada akhir bulan Juni 2024 ini. Berikut pernyataan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Fenikia. Kebetulan Dinas Pariwisata masuk dalam salah satu anggota bidang pemulihan. Nah, ini bagian dari program kerja bidang pemulihan juga, makanya kita alihkan atau arahkan kegiatan itu ke pengungsian. Sebenarnya sudah lanjutan karena yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Balai Desa Tongce Tanate. Nah, ini yang lanjutan kedua di gereja. Kalau yang kemarin yang kita sempat buat itu mendaur ulang orang kas jadi pakaian. Kalau yang ini karung, kresek, sampah plastik itu aqua gelas ya, nanti jadi produk-produk aircraft yang bernilai ekonomis. Saya juga diajarkan tadi ya, belajar sambil bermain ya. Oh, itu bagian dari kegiatan self-healing, inovasi ekowisata. Jadi di tengah camp pengungsian begini kan banyak anak-anak yang stres, kemudian orang secara psikologis kan ya ada trauma, ada depresi yang mendalam, ketakutan. Nah, kalau diajak bermain, kemudian lewat self-healing begitu kan mereka jadi terhibur, bisa lebih happy, ada hadiah-hadiah diberikan yang mungkin bisa lebih motivasi lagi. Iya, dengan kegiatan yang sudah dilakukan yaitu trauma healing kepada anak-anak korban
erupsi gunung api Ibu ini berharap agar trauma-trauma anak-anak ya selama berada di kamp pengungsian ini bisa sendirinya dengan cepat hilang dan bisa secepatnya kembali ke rumah mereka masing-masing. Jadi laporan langsung dari Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, Novianti Prasadesi melaporkan. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polda Maluku Utara menyalurkan ratusan bantuan sosial kepada korban pengungsi erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat. Penyaluran bantuan sosial itu langsung diserahkan ke gudang logistik ke Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Ibu di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Kapolres Halmahera Barat, AKBP Erlikson kepada RRI menyatakan dari Polres Halmahera Barat mengawal bantuan sosial ini dan langsung diserahkan ke gudang logistik. Dikatakan Erlikson, ini sudah kedua kali pendistribusian bantuan sosial dan hari ini diantaranya beras 5 ton, minyak goreng 750 liter, dan mie instan 750 dus. Dengan harapan dengan adanya bantuan sosial ini bisa meringankan kebutuhan korban pengungsian dan dapat bisa meresahkan rasa trauma selama berada di kamp pengungsian. Sementara itu, saudara, bakti sosial dalam menyambut Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polda Maluku Utara membangun fasilitas air bersih berupa sumur bor di 6 titik pada 2 kabupaten. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini. Sebanyak 6 titik fasilitas air bersih berupa sumur bor di 2 kabupaten di wilayah Provinsi Maluku Utara dibangun Polda Maluku Utara. Pembangunan fasilitas air bersih di 6 titik tersebut dibangun di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. Hal tersebut dikemukakan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko saat melepas ribuan paket sembako jelang Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 yang berlangsung di Polda Maluku Utara. Kapolda mengakui pembangunan fasilitas air bersih berupa sumur bor di 6 titik pada 2 kabupaten di Maluku Utara tersebut merupakan kolaborasi Polda dan Bank BRI. Kapolda juga berharap tidak hanya 6 titik namun 20 titik fasilitas air bersih dapat dibangun sehingga bisa dinikmati masyarakat. 6 titik sumur bor yang dibangun tersebut, 2 titik ada di Kabupaten Halmahera Utara yakni di Desa Dumdum dan Desa Pasir Putih. Sementara di Kabupaten Halmahera Utara ada 4 titik yang tersebar di Desa Tetewang, Desa Akesahu, Desa Akelamo, dan Desa Bobane Igo. Kemudian pembangunan fasilitas air bersih sumur bor sebanyak 6 titik. Terima kasih bersama-sama dengan BRI. Nanti dikembangkan menjadi 20 titik Pak ya. Janji itu kalau nggak ditepati dosa. Yang berlokasi di Desa Dumdum dan Desa Pasir Putih, Kabupaten Halmahera Utara, dan Desa Tetewang, Desa Akasehu, Desa Akelamo, dan Desa Bobaniego di Kabupaten Halmahera Barat. Selain fasilitas air bersih, lanjut Kapolda, pada momentum Hari Bayangkara ke-24, Polda Maluku Utara dan jajaran terus melaksanakan berbagai kegiatan bakti religi yang tersebar di 35 masjid, 15 gereja, serta 1 pura dan 1 kelenteng. Polda Maluku Utara beserta jajaran masih terus melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, diantaranya adalah bakti religi yang tersebar di 35 masjid, 15 gereja, serta 1 pura dan 1 kelenteng. Bakti sosial dalam menyambut Hari Bayangkara ke-74 tahun 2024 tersebut, selain penyaluran sembako, bakti religi di rumah ibadah, Polda Maluku Utara juga membedah 3 rumah anggota dan warakauri sebagai bentuk kepedulian Polri demi mewujudkan Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Sampai hari ketiga pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Maluku Utara di Arena Utama Asrama Haji Transit Ternate pagi hingga sore berlangsung 4 bidang lomba. Malam nanti berlangsung final tilawah dewasa. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani berikut ini. Bahwa dengan semangat daripada setiap daerah, dengan berbagai upaya dari daerah ini, insya Allah hasil daripada MTQ ini kita
mencapai maksimal. Memasuki hari ketiga Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara ke-30 tahun 2024 di arena utama Asrama Haji Transit Ternate berlangsung 5 mata lomba yang diperlombakan. Pada arena utama Aula Rauda berlangsung lomba qiraat golongan remaja dan dewasa. Pada arena 2 berlangsung hafalan golongan 10 juz. Arena 3 berlangsung syarhil Quran. Sementara di arena pelataran Sa'i Asrama Haji Transit Ternate berlangsung kaligrafi dekorasi dan kontemporer. Kepada RRI, Ketua Dewan Hakim MTQ ke-30 Maluku Utara Haji Humaydi M. Saleh menjelaskan, melihat semangat dari para peserta MTQ, dirinya yakin akan ada yang berhasil pada tingkat nasional di bulan Juli nanti di Kalimantan Timur. Kalau kita amati hingga sampai hari ini, itu antusias daripada peserta maupun para ofisial, memang semuanya benar-benar punya keinginan agar peserta mereka bisa berhasil dengan baik. Saya yakin bahwa dengan semangat daripada setiap daerah, dengan berbagai upaya dari daerah ini, insya Allah hasil daripada MTQ ini insya Allah kita mencapai maksimal. Pada MTQ ke-30 ini, kata Haji Humaydi M. Saleh, untuk Dewan Hakim merupakan keterwakilan dari kabupaten kota karena para Dewan Hakim oleh LPTQ Provinsi Maluku Utara diminta utusan 2 atau 3 orang. Para Dewan Hakim yang dikirim juga memiliki sertifikat nasional dan memiliki kemampuan serta persyaratan formal. Dewan Hakim ini harus melalui penyampaian LPTQ Provinsi kepada LPTQ daerah untuk mengirimkan minimal 2-3 Dewan Hakim yang direkrutkan dalam MTQ, sehingga alhamdulillah berjalan bagus. Dan Dewan Hakim yang direkrut sekarang ini adalah Dewan Hakim yang memiliki sertifikat nasional. Jadi maka itu banyak yang muda-muda juga, punya kapasitasnya, punya kemampuan pengetahuan maupun memiliki persyaratan formal. Pelaksanaan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Maluku Utara malam ini di arena utama MTQ Asrama Haji Transit Ternate akan berlangsung babak final untuk tilawah dewasa. Nanang Adrani melaporkan. Kita ke berita olahraga, saudara. Pemerintah Kota Ternate siapkan 2 fasilitas penunjang lapangan latihan untuk Malut United menghadapi laga kandang pada kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh. Pemerintah Kota Ternate siapkan 2 fasilitas lapangan latihan untuk menghadapi laga kandang Malut United yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Kiaraha Ternate pada kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Fasilitas lapangan latihan berupa ruang ganti pemain hingga kamar mandi tersebut akan dibangun Pemkot di 2 lapangan latihan, yakni lapangan Sulamadaha Kecamatan Ternate Barat dan lapangan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli mengatakan pihaknya telah mempersiapkan pembangunan fasilitas 2 lapangan penunjang tersebut menggunakan APBD dan akan segera direalisasikan. Nah, kita telah mempersiapkan ini dan nantinya yang dibangun itu adalah sarana fasilitas pendukungnya, kamar mandi dan ruang ganti saja. Nah, jadi tidak terlalu besar anggaran yang kita siapkan, dan ini nanti kita akan bantu untuk disupport pakai APBD saja. Rizal menambahkan 2 lapangan penunjang tersebut untuk lapangan Sulamadaha akan digunakan sebagai lapangan latihan Malut United, sedangkan lapangan Gambesi akan digunakan oleh tim tamu nanti. Lapangan penunjang yang nantinya juga yang pakai ini ya tadi, mungkin kita punya anak-anak bibit-bibit unggul yang bermain di sini bisa pakai lapangan itu nanti. Karena orang kalau taruh lapangan latihan itu jadi prasyarat oleh PSSI, begitu. Harus ada lapangan latihan. Harus. Iya, dan itu nanti lapangan itu ada di Gambesi dan Sulamadaha. Menurut Rizal, selain fasilitas 2 lapangan penunjang tersebut, pihaknya juga akan membangun drainase di luar Stadion Gelora Kiaraha sebagai jalur buangan air dari dalam lapangan Gelora. Menurutnya, drainase tersebut di luar wilayah yang dikerjasamakan Pemkot dengan PT Malut Maju Sejahtera, sehingga akan ditangani menggunakan APBD Kota Ternate. Syakir Saleh melaporkan. Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia di Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Dewi bertugas sebagai perkiraan cuaca Star Meteo Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 26 Juni 2024. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan hingga hujan sedang pada malam hari, terutama di wilayah Patani, Weda, kemudian Maba, Buli, wilayah Ekor, Sofifi, kemudian di wilayah Sidangoli, wilayah Oba. Kemudian untuk dini hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Batang 2, Ternate, Tidore, Kepulauan Widi, Falabisahaya, Sulawesi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk esok hari diperkirakan secara umum adalah berawan tebal dan potensi hujan ringan. Kemudian terjadi hujan sedang hingga lebat di wilayah Halmahera Tengah, terutama pada siang dan sore hari. Kemudian di wilayah Halmahera Barat pada sore hari berpotensi hujan lebat. Kemudian di wilayah Halmahera Timur berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat pada siang hingga sore hari. Di wilayah Halmahera Selatan, terutama di wilayah Gane, berpotensi terjadi hujan lebat pada sore hari. Di wilayah Halmahera Utara berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat di sore hari. Dan juga di malam hingga dini hari di wilayah Morotai berpotensi terjadi hujan sedang di wilayah siang sore hari, kemudian di dini hari wilayah Tidore Kepulauan terutama di wilayah Oba Selatan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat pada sore hari. Di wilayah Kota Ternate berpotensi terjadi hujan sedang pada dini hari. Di wilayah Kepulauan Sula potensinya hanya hujan ringan pada sore dan malam hari. Di wilayah Taliabu berpotensi terjadi hujan sedang di sore dan malam hari. Untuk arah angin dari arah selatan utamanya dengan kecepatan mencapai 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk beberapa hari ke depan di wilayah Maluku Utara cukup berangin. Kemudian untuk kondisi informasi tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 2 meter. Untuk wilayah yang berpotensi mencapai gelombang 2 meter yaitu di wilayah perairan Obi ke Mangole, kemudian di wilayah perairan Bacan, Kaiwa, Moti, Tidore, kemudian di wilayah pesisir Halmahera Barat hingga ke Loloda dan di wilayah Morotai. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara dikarenakan untuk beberapa hari ke depan masih ada berpotensi terjadi hujan yang cukup signifikan sehingga masih ada berpotensi terjadi banjir maupun tanah longsor di beberapa wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih informasinya Prakirawan Dewi. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Sebelas orang yang menumpangi perahu motor Ebenezer tujuan Mayau Batang 2 yang sempat hilang kontak semalaman akhirnya berhasil berlabuh di Mayau siang tadi dalam keadaan selamat. Penjabat Gubernur Maluku Utara siang tadi tiba di Ternate setelah melaksanakan ibadah haji, sementara kloter 15 UPG Makassar hari ini menuju Madinah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sarah, Teknik Montase Nimas, dan EDS Editor Nanang Adrani. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.